Habis subuh, bacalah 4 surah ini agar dimudahkan urusan dan selamat dari segala keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita memperbanyak berzikir kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah sholat fardu subuh. Rasulullah memotivasi kita yang sanggup berzikir hingga terbit matahari maka mendapatkan pahala yang luar biasa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin." Siapa saja yang salat subuh berjamaah kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sangat sempurna. Maka setelah sholat subuh selesai ditunaikan, jangan segera beranjak dari tempat sholat, tetapi hendaklah membaca zikir setelah sholat subuh. Diawali istighfar 3 kali, tahlil 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, lalu tahlil la ilaha illallah dan ditutup dengan serangkaian doa setelah sholat subuh. Habis itu kita bisa lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Setidaknya ada 4 surah yang bisa kita amalkan di waktu subuh, yaitu surah Yasin, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Apa saja keutamaan membaca 4 surah ini setelah sholat subuh? Yang pertama, surah Yasin. Dengan membaca surah Yasin di awal hari, kita akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dengan membaca surah Yasin setelah sholat subuh, di mana subuh adalah awal waktu pagi, maka pembacaan surah Yasin akan menjadi amalan kemudahan urusan. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusru yaumihi hatta yumsiya." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya. Wa man qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusru lailatihi hatta yusbiha. Dan siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam, maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Membaca surah Yasin di awal pagi juga akan menjadi amalan yang bisa menjadikan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Di antaranya dikabulkan hajat-hajat kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari Sayyidina Atha bin Abi Rabah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuhu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu awal hari, yaitu di pagi hari, maka akan dipenuhi segala hajatnya. Yang kedua, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas.
Membaca 3 surah ini di waktu subuh yang merupakan awal waktu pagi sangat dianjurkan Rasulullah. Motivasi beliau yang sanggup membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas di waktu pagi akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abdullah bin Hubaib, Rasulullah pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'." Jika engkau membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada waktu pagi dan sore hari masing-masing 3 kali, maka hal itu akan menjagamu dari segala keburukan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dengan membaca surah Al-Ikhlas setelah sholat subuh, Allah akan menjaga kita dari berbuat dosa sepanjang hari meskipun setan terus berusaha mengganggu kita. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya menyebutkan riwayat yang bersumber dari Sayyidina Ali bahwa beliau pernah berkata, "Man qara'a ba'dal fajri qul huwallahu ahad 10 marrat lam yalhaq bihi dzalikal yaum dzambun wa in jahadathu syayatin." Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setelah sholat subuh sebanyak 10 kali, maka ia akan terlindungi dari perbuatan dosa di hari tersebut meski setan terus menggodanya. Demikianlah di antara keutamaan mengamalkan surah Yasin dan 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setelah kita menyelesaikan sholat fardu subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan rutin dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.